Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Dan juga tidak lupa ketika mungkin kalian dihantam sebuah masalah ataupun problem ataupun konflik ya, apapun itu, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan keluar ya. Itu doa saya ataupun harapan saya buat kalian semua, wabil khusus ya yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya hari Sabtu sampai batas waktu hari Senin ya. Katakanlah mulainya tuh ya tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25. Artinya kan 3 hari ke depan, Sabtu sampai Senin. Ya meleset-melesetnya paling 1 hari ya. Untuk temanya kali ini saya akan mencoba mengambil tema ya. Maksud saya begini, saya akan mencoba mengambil tema, saya akan mencarikan informasi ataupun berita ya dari kalian. Nanti kira-kira harapan dan impian apakah ya yang akan bisa terwujud ya. Sekali lagi, impian dan doa apa ya yang kira-kira akan terwujud ataupun yang akan kalian rasakan di 3 hari ke depan ya. Tentunya tetap ada 3 faktor ya. Ketika nanti kalian mungkin diuntungkan di secara asmara ya, maksud saya bisa saja impian harapan kalian itu diberikan ya, diberikan keberuntungan di faktor asmara, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di faktor pekerjaan, ya syukuri aminkan. Bisa saja nanti diberikan di masalah finansial ataupun keuangan, ya syukuri saja. Intinya 3 faktor ini ketika mungkin mengena kalian salah satunya, ya syukuri saja. Ya syukur-syukur ketiga-tiganya mengena sama kalian. Asmara kalian diuntungkan, terus pekerjaan kalian diuntungkan, sama keuangan kalian diuntungkan ya. Semoga saja impian ataupun harapan kalian bisa diuntungkan untuk ketiga-tiganya ya. Semoga bisa dimengerti sobat ya maksud saya. Oke ya, di informasi terakhir tetap saya selalu mengatakan di poin terakhir ini, apapun uploadan readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas mengajak, nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, ya harap dimaklumi ya. Karena ini kan bersifat luas. Saya juga nggak tahu nama kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya, meskipun ini general reading, ya syukuri, syukur alhamdulillah. Ya, kan seperti itu. Amin kan sobat, karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi biar saya bisa tahu nama kalian ya, sedikit info dari kalian sehingga saya akan bisa fokus, itulah yang akan saya tembak ya. Nah, dengan demikian nanti yang konsul akan bisa menemukan suatu jawaban yang akurat, karena sekali lagi sudah banyak sekali ya, baik yang sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia ya, itu konsul alhamdulillah semua pada akurat. Dan di situ nanti ketika memang ada kesulitan, ya akan saya kasih opsi-opsi pilihan ya, agar bisa lepas dari keterpurukan, agar bisa terbuka kembali aura yang semula adanya suatu tembakan black magic. Kan kira-kira seperti itu intinya ya. Next, lanjut setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya.
Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus, ya. Artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat informasi apakah yang akan didapatkan untuk zodiak Taurus. Asmara dulu. Ini Taurus ya, kartu utama kalian muncul petunjuk Three of Cup ya. Itu ada 3 orang membawa 3 cup ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Itu ada tangan keluar dari awan memegang cup, sama seperti ada merpati yang mau masuk ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus ya. Untuk kartu asmara utama kalian muncul petunjuk Three of Cup. Artinya di mana bisa saja ini zodiak Taurus ya, di 3 hari ke depan ya, lebih-lebih ini akan adanya suatu pertemuan-pertemuan ya. Seperti ada suatu yang merayakan suatu pesta ataupun apa di sini. Yang jelas untuk masalah kestabilan ya, entah itu keharmonisan, komunikasi yang baik, secara kebahagiaan ini kelihatannya akan didapatkan sama zodiak Taurus di sini. Ini benar-benar ada energi yang khusus ya yang membantu zodiak Taurus ini. Ketika kalian ada masalah itu akan terselesaikan. Nah, ketika tidak ada masalah pun di sini kelihatannya akan ada suatu rasa kesenangan, rasa kebahagiaan, rasa kenyamanan tersendiri buat kalian. Ini benar-benar bagus ya energi dari zodiak Taurus. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu muncul petunjuk Ace of Cup. Artinya apa? Artinya ya mungkin secara apa ya? Secara perhatian ataupun secara kasih sayang. Ini kelihatannya akan kalian dapatkan ya. Entah itu dari pasangan kalian ataupun dari kalian yang maksud saya begini, entah pasangan kalian yang sayang sama kalian atau kalian yang akan lebih sayang sama pasangan. Kira-kira seperti itu. Intinya di sini ya di Taurus apapun itu ya kelihatannya akan diuntungkan di 3 hari ke depan mengenai hal suatu asmara. Ini akan bisa kondusif, akan bisa stabil lagi dan adanya suatu rasa rasa kasih sayang dan adanya suatu rasa kesenangan buat kalian. Ini bagus ya. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lihat dulu untuk di pekerjaan. Ini di pekerjaan ini muncul kartu utama kalian petunjuk Wheel of Fortune ya, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ya. Dikonfirmasi sama kartu The Magician. Ya, ini seorang membawa tongkat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus ya tentang pekerjaan ataupun karir ya. Kalian kartu utama muncul Wheel of Fortune ya. Artinya ini insya Allah ya kalian di 3 hari ke depan ini khususnya ataupun yang kemarin ataupun yang dulu ya. Kelihatannya ketika kalian belum menemukan sebuah kestabilan ya, dalam arti pencapaian target ya, terwujudnya suatu harapan dan impian, apalagi tentang kesuksesan, tentang keberhasilan. Ini insya Allah di 3 hari ke depan akan kalian rasakan di sini. Karena jelas akan ada suatu roda keberuntungan yang akan berpihak sama kalian. Cuman ingat ya di sini ya, di sini apa ya, memang kalian terbantukan oleh roda-roda keberuntungan. Nah, cuman di sini kalian adanya kartu The Magician, sobat. Nah, kartu The Magician ini harus kalian waspadai juga gitu loh. Ya, sekali lagi kartu confirm kalian muncul kartu The Magician, artinya harus kalian waspadai. Karena apa? Kartu The Magician melambangkan residual energi. Bisa saja ini energi positif yang tiba-tiba mendadak kejutan baik sama kalian seputar pekerjaan. Nah, bisa saja ini energi negatif yang tiba-tiba mendadak kurang buruk. Maksud saya
yang tiba-tiba mendadak buruk dan itu akan kurang baik untuk masalah karir, masalah pekerjaan kalian. Jadi di sini jelas ya, kalian adanya suatu ketertembakan energi di sini sahabat. Nah makanya biarpun kalian kartu utama kalian masih diuntungkan sama kartu Wheel of Fortune ya, bisa saja ini akan terjadi sama kalian, roda-roda keberuntungan. Cuma di sini seperti yang saya katakan tadi, waspada karena kalian sebagian besar Taurus ini tertembak adanya suatu black magic. Nah makanya itu saya mengatakan waspada itu. Nah ketika itu memang masih lebih kuat energi positif ya, itu akan merapat sama kalian. Jadi keberuntungan apapun itu akan merapat sama kalian. Bisa mencapai target, mewujudkan impian harapan, bahkan kesuksesan, keberhasilan. Kira-kira seperti itu. Yang macet akan lancar, kira-kira seperti itu. Tapi dengan syarat kalau memang lebih besar energi positif. Nah, tetapi kalau lebih kuat energi negatif ataupun tembakan black magic, nah ini seakan-akan terpending sobat gitu. Jadi seakan-akan roda keberuntungan ini mau masuk sama kalian ya. Ini adanya suatu sekat, adanya suatu dinding penghalang. Nah, bisa saja ini mental, bisa saja ada suatu pengancelan, bisa saja yang semula itu pekerjaannya lancar ataupun bagus ini akan ada penurunan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi harap waspada ya untuk zodiak Taurus, kalian tertembak di seputar pekerjaan, kalau bisa di netral agar apa? Agar lebih lancar ke jenjang selanjutnya. Kan seperti itu ya. Oke, nanti kita cek sama-sama. Saya deteksi. Kita lihat di seputar keuangan. Nah, di sini adanya 10 tongkat ya. Ini ada seseorang sedang memegang 10 tongkat ya. Terus kartu konfirmnya mengatakan di sini, di sini muncul petunjuk judgment sobat ya. Ini sama-sama ya. Ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun kan di sini. Ini hampir sama seperti The Magician ini. Oke, kita bacakan dulu untuk yang utama dulu ya, petunjuk 10 tongkat ya. Bisa dikatakan gini ya. Kalau saya menangkap ataupun merasakan energi kalian ya, ini kelihatannya zodiak Taurus banyak adanya suatu apa ya, keterpendingan ya dalam hal kerezekian. Mungkin dulu ataupun kemarin ini sangat beda ya, gitu loh. Sangat jauh berbeda gitu loh. Mungkin akhir-akhir ini ya, ataupun dalam minggu-minggu ini kelihatannya kalian masih apa ya, masih dipusingkan dengan seputar keuangan gitu loh. Bisa saja yang hutang sama kalian itu belum balik, bisa saja kalian mendapatkan pekerjaan tiba-tiba ada suatu pembatalan. Nah, kan kira-kira seperti itu. Yang intinya kan itu akan apa ya, akan mengandung sebuah keuangan, akan mengandung sebuah unsur kerezekian. Ini kelihatannya terpending sobat gitu loh. Kelihatannya ada suatu beban lah di sini. Seakan-akan memang sulit sekali gitu loh. Adanya suatu keminusan keuangan di sini. Tidak stabil lagi. Terus kurangnya masalah suatu kerezekian itu semakin berkurang. Kira-kira seperti itu. Saya rasa banyak sendatan. Ya, seperti itu. Terus kartu konfirm kalian mengatakan muncul petunjuk judgment. Artinya di sini ada residual energi sobatnya. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika kalian merasakan kurang stabil ya, bahkan kesulitan tentang faktor keuangan. Nah, di sini juga akan ada suatu berita ataupun akan ada suatu informasi ataupun kabar gitu loh. Entah ini tiba-tiba akan mengejutkan ya, gitu. Yang itu akan bisa memperbaiki secara keuangan kalian, bisa saja kalian dihantam sebuah kerezekian. Nah, bisa saja ini akan berbalik gitu loh. Akan ada suatu kabar ataupun informasi yang buruk dan itu akan bisa apa ya, merugikan kalian di faktor kerezekian ataupun masih banyak sendatan. Kira-kira seperti itu karena di sini judgment melambangkan akan ada suatu berita ya. Ya semoga saja itu akan berita baik sama kalian ya. Kira-kira seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini beban beban berat sekali ya untuk zodiak Taurus akhir-akhir ini, terutama di 3 hari ke depan harap diwaspadai karena akan banyak suatu pengancelan baik itu secara pekerjaan maupun secara keuangan ya, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya biar lebih jelas ini kenapa dengan Taurus ya. Oke ya, untuk Taurus ya, informasi apakah yang akan kalian dapatkan ya? Apakah impian harapan kalian akan terwujudnya suatu asmara yang stabil akan terjadi sama kalian, akan membawa keberuntungan sama kalian? Setelah saya deteksi, setelah saya terawang di sini jelas ya. Kalau urusan asmara kelihatannya zodiak Taurus bakal diuntungkan. Ini luar biasa ya, komunitas terbesar ini rata-rata. Ketika mungkin terjadi suatu masih ada suatu konflik dan masalah belum terselesaikan, itu mungkin komunitas terkecil saja. Nah, sering saya mengatakan
saya selalu menarik sebagai suatu persentase, kan seperti itu. Jadi jelas di sini komunitas terbesar ya, ingat ya, komunitas terbesar. Jadi rata-rata yang mempunyai zodiak Taurus ini akan mengalami suatu perubahan, akan mengalami sebuah kestabilan, yaitu menemukan sebuah kebahagiaan tersendiri. Insya Allah ini akan bisa resonans sama kalian. Nah, untuk masalah pekerjaan ya, setelah saya deteksi secara terawangan, saya menangkap di sini apa ya, ada suatu beban juga ini. Jadi, kalian di faktor pekerjaan sudah ada beban. Artinya 50-50 loh di sini ya. Makanya saya tadi mengatakan jangan sampai terlambat ketika kalian sudah merasakan kok ini tidak wajar ya, kok tidak seperti biasa, kok saya mengalami kerugian ini tidak seperti biasanya gitu loh. Nah, ini saran saya apa sobat? Kalian harus lebih peka, kalau bisa di netral ya, gitu loh. Karena apa? Karena sangat disayangkan ini roda-roda keberuntungan loh. Ya, entah itu akan mencapai target, keberhasilan, secara tak terduga akan mengejutkan buat kalian seputar hal-hal kebaikan. Nah, ini seakan-akan akan bisa mental, akan bisa terpending, akan bisa gagal. Karena apa? Karena di sini loh tadi saya mengatakannya, gitu loh. Adanya suatu residual energi gitu loh. Makanya setelah saya deteksi, setelah saya terawang muncul 50-50. Bisa saja ketika ini energinya kuat, yang positif kalian akan diuntungkan apapun itu. Akan ada keberhasilan biarpun tidak naik tinggi, yang pasti akan ada suatu peningkatan. Nah, kan seperti itu. Nah, yang 50% ini kelihatannya kalian belum diuntungkan gitu loh. Masih stuck ya, terus bahkan mengalami suatu penurunan di sini, mengalami kesulitan, mengalami banyak hambatan ketika apa yang kalian inginkan agar bisa tercapai di sini ada suatu kesulitan sobat. Gitu loh. Karena apa? Ada suatu tembakan black magic. Kira-kira seperti itu. Jadi informasi yang kalian dapatkan ataupun yang bisa saya informasikan, apakah impian, harapan, keberuntungan tentang pekerjaan meliputi kalian? Jawabannya 50-50 ya, seperti itu ya. Nah, kalau di keuangan ya, informasi yang akan kalian dapatkan secara impian dan harapan, apakah akan mengalami sebuah keberuntungan? Di sini kelihatannya apa ya, sama juga ya. Taurus ini 50-50. Ada yang tertembak di faktor pekerjaan ya, dan larinya ke keuangan. Ada juga yang tidak larinya ke keuangan tapi khusus kalian tertembak di keuangan. Nah, kira-kira seperti itu. Misalkan gini, ada dua ya. Ini contoh ya, ada dua yang mempunyai zodiak Taurus ya. Bisa saja orang satu ini tertembak satu gitu loh. Tertembak di masalah pekerjaan akhirnya berimbas kemana-mana ketika dibiarkan. Nah, bisa saja dua orang ini tertembak beda-beda. Ada yang tertembak di pekerjaan, ada yang tertembak di keuangan. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, apapun itu ya, ketika itu dibiarkan nanti takutnya akan merambat kemana-mana. Nah, kan seperti itu kalau tidak segera dinetral. Karena saya menangkap di sini beban berat sekali untuk masalah keuangan untuk zodiak Leo dan sangat memikirkan sekali buat pekerjaan kalian. Jadi kalian ini selalu berpikir gitu loh. Oh, ada penurunan di faktor pekerjaan. Nah, kalau di keuangan ini beban gitu loh. Sudah menjadi beban baik secara pemikiran maupun secara hati. Ya, kelihatannya kalian ada beban di sini. Ya, ya semoga saja yang 50% yang baik ini tiba-tiba ada kejutan baik itu menghantam kalian. Nah, kan jelas 50-50. Bisa saja kejutan buruk juga menghantam kalian. Ya semoga yang baik itu mengena sama kalian. Asalkan kalau kalian di netral sobat, gitu ya. Jangan dibiarkan ya. Karena sudah banyak sekali ketika itu dibiarkan sudah hancur-hancuran, sudah bisa-bisa nantinya, gitu loh ya. Oke ya, jadi itu yang sudah saya sampaikan ya tentang asmara. Kelihatannya Taurus lebih terang di faktor asmara di sini, kelihatannya lebih terang, lebih terbuka, lebih menemukan kestabilan di faktor asmara. Kalau pekerjaan sekali lagi informasinya dan di keuangan informasinya ya 50-50, masih adanya suatu ketertutupan, masih ada suatu kesamaran. Biarpun seperti itu harapan saya ataupun doa saya yang 50% yang terbaik itu mengena sama kalian. Nah, jadi ada yang diuntungkan, ada yang tidak ini ya. Untuk zodiak Taurus ya tergantung mungkin ketika kalian masih alami atau belum ada tembakan ini insya Allah yang 50% akan menghantam kalian yang baik ya. Nah, biarpun kalian tertembak, tapi ketika sudah pernah kalian netralkan, mungkin dinetralkan di saya ataupun di orang lain, insya Allah di sini juga akan mengena kalian yang 50% yang baiknya gitu loh. Ya, intinya seperti itu. Karena apa? Sudah ada penetralan, sudah ada suatu pembukaan aura. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, untuk sahabat Taurus ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapannya adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendirilah yang akan menyikapi, yang akan menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan.
entah itu cocok atau tidak, entah resonate atau tidak, ya saya kembalikan sama kalian ya. Kalian percaya atau tidak, kan seperti itu. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Karena apa? Sikapi semua itu dengan bijak. Karena ini juga general reading, mengacakkan seperti itu ya. Terus di segmen terakhir sering saya mengatakan ya, ketika kalian dalam masalah dan itu sudah jauh dari logika, apalagi kalian sudah mengetahui, sudah merasakan, jangan dibiarkan sobat. Ketika itu pun kalian biarkan, nanti semakin hari semakin terpuruk sama kalian gitu. Akan susah menemui kebangkitan, akan susah. Karena apa? Kalian sendiri sudah merasakan ini tidak wajar, tapi kalian biarkan. Nah, itu resikonya ya. Nah, bagaimana agar kita adanya suatu perubahan ya, agar bisa menyetop, agar tidak terjadi suatu keterpurukan ya. Ya, tetap ada dua syarat. Kuatkan satu, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, dan juga nomor dua, lakukan tahap ikhtiar sobat. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, memberi petunjuk, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu kan bisa lancar masuk. Nah, kan seperti itu. Intinya kita harus dinetralkannya. Kalau kalian bisa sendiri ya monggo, ya mungkin kalian tahu tata caranya, tahu doanya, ya silakan dinetralkan sendiri. Ketika kita tidak bisa, ya tidak ada salahnya minta bantuan sama orang-orang di bidangnya. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nasib nggak akan berubah sobat. Apalagi kita sudah merasakan, sudah mengetahui, tapi kita nggak mau bergerak, kita nggak mau ikhtiar. Nah, nanti sekalian akan semakin lama semakin terperosot dan semakin sulit. Nah, makanya dengan ikhtiar, semoga apapun itu dengan adanya suatu usaha, entah itu doa dan diikhtiarkan untuk bisa penetralan, siapa tahu itu tidak akan mengkhianati hasil. Selama kita ada suatu niat yang positif dan yang baik, insya Allah apa ya istilahnya itu, ikhtiar kita tidak akan mengkhianati hasilnya. Seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Taurus tetap semangat, kalau bisa dinetral ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.